Ini, nah. Lidahku yang rusak kok gimana ya? Kenangan mantan dan Tapi jiwa. jiwanya sudah melayang. Jadi Sudah tutup. kenangan-kenangan yang indah itu. Kenangan Mas Yaw. Duh, jangan ya. Jangan. Halo guys, welcome back to my channel Jotan Setiawan. Hari ini kita mau masak. Enggak, canda, kita nggak masak hari ini. Hari ini kita akan mereview minuman-minuman yang udah ada di depan kita. Di sini udah ada 5 minuman. Ada Tomoro, Konnichiwa, Kopi Kanto, ada Su dan Su. Kopi kenangan ya. Di sini ada kopi kenangan nih, favorit nih. Dan kebetulan di sini juga ada my brother. Orang paling ganteng sejagat raya. Dan kita biasa disebut BNB, brother and brother ya. Dan kebetulan juga brother aku tuh suka kopi juga, jadi kita memutuskan untuk mereview minuman kopi. Oke. Kopi for life guys. Jadi apa yang kita lakukan pertama? Kita mau coba dulu dari yang ini dulu terus ke sana. Kayak di sini tuh semuanya sama. Di sini kopi susu. Gula aren. Ya, itu dia di sini. Jadi let's go. Kita cobain. Ya di sini udah ada Tomoro. Jadi Tomoro Coffee ini tuh kata orang tuh enak ya guys ya. Yoi. Nah makanya kita mau coba nih. Soalnya kan agak-agak jarang juga nih kita tahu. Dan ini kan masih baru nih, masih anak baru ceritanya. Kita mau cicip-cicip gitu. Apakah beneran enak seperti kata-kata yang sudah mencobainya? Yoi. Jadi ini ya. Jadi kayak gini guys nih konsistensinya nih. Kental biasa. Kopi susu biasa lah Ini ya. kita pesennya kopi gula arennya. Sebenarnya masih banyak lagi dia. Iya. Cuman kita mau bandingin semua kopi gula aren dari setiap kopi. Iya. Jadi kalau setelah kita lihat-lihat tuh Tomoro ini kelihatannya mirip-mirip sama Konnichiwa nih guys. Ya. Coba nanti pas Konnichiwa rasanya sama nggak? Tadi pas saya pesen tuh kaget. Belum bayar udah jadi, bingung. Ya jadi kita cicip dulu ya. Hey. Cheers. Gimana? Gimana? Jadi ini sih yang saya rasa ya. Yang saya rasa-rasa nih. Rasa merasa-rasa. Untuk kopinya tuh bukan tipikal kopi yang sangat strong. Yoi. Jadi dia lebih ke arah dominan susunya. Tapi susunya pun nggak terlalu dominan. Masih ya Masih kopinya masih berasa. 60-40 lah. Atau mungkin 55-45. 45%. Jadi si kopi ini juga nggak mendominasi, susunya nggak mendominasi. Ya. Dan bukan tipe yang susunya kental gitu. Jadi kalau kita minum ini Seruput. Asik. masih kayak air gitu. Ada air lewat. Dan kopinya juga masih berasa. Jadi berapa? Menurut gua dari sih 0 until 10. 7,5. 7,5. 7. 7 ya? 7. Soalnya 7. untuk manisnya juga nggak terlalu manis Ya. gitu. 7 ini. Nah, 7. Oke, nextnya kita akan cobain tadi apa? Konnichiwa ya? Konnichiwa kita coba. Kita cobain. Ya next kita akan review si Konnichiwa ini. Konnichiwa. 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 Konnichiwa artinya apa? Konnichiwa selamat tidur. Bukannya itadakimasu. Itadakimasu itu selamat makan. Selamat makan. Kalau Ohio selamat apa? Jadi konnichiwa itu apa? Konnichiwa itu selamat tidur. Oh ya suminasa. Seminase itu selamat ketemu lagi. Oh, saya Salah ya. Eh, Semi selamat lagi. Jadi ini kopi Konnichiwa, konsepnya itu kelihatannya mirip-mirip juga sama Tomoro. Cuman kita nggak tahu nih, rasanya dia lebih prefernya ke kopi apa ke susu atau mungkin balance. Jadi kita langsung testing aja, let's go. Ini kopinya kayak gini ya guys ya. Mau testing. Nih, coba. Cheers. Ya kan. Bagaimana sang ahli kopi? Menurut Anda bagaimana rasanya, tipe biji yang digunakan seperti apa? Ini lidah saya bergetar ya. Jadi dia itu susunya cukup ini juga, cukup dominan susunya. Tapi
Ada tapinya. Kopinya berasa. Kopinya berasa. Nah, kelihatannya kopi yang dipakai ini tipenya tipe kopi robusta. Kopi robusta. Jadi di dunia perkopian itu kopi itu ada 2 jenis yang saya tahu ya. Ada kopi robusta sama kopi arabica. Jadi yang mostly itu yang lebih pahit itu biasanya robusta. Robusta dia. Jadi kalau kalian pengen bikin kopi supaya rasanya balance, Robusta, arabica Di di mix 50-50 ada atau persentasenya. 70-40 juga. Tergantung kalian suka yang mana. Iya. Tapi kalau ini sih Mamma Mia lezat sih beda. lebih berasa dibanding Berasa. Tomohiro. 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 Itu beda channel. Iya, Pak. Tomo yang beda ya. Beda channel. Pak. Beda Oh, channel. panggil Yusuke juga. Iya. Iya, jadi kalau dari saya sendiri sih so far Konichiwa masih lebih mantap dibanding Lebih. Tomoro. Menurut saya lebih strong karena saya lebih sukanya kopi yang Stronge. lebih berasa gitu. Untuk poinnya gimana? Kalau bicarain kopi, Mm-mm. kuatan ini. Mm-mm. Jadi 8 lah. Karena pahit banget sih buat gue. Saya juga kasih 8. Nah, tapi untuk packaging saya lebih suka packagingnya Tomohiro. Tomoro. Kok Tomohiro? Beda channel dong. Salah. Jadi untuk kemasannya packaging saya lebih suka Tomoro karena dia tipikalnya dia Simple ya. ada tutupnya. Plak. Ya, sedangkan kan ini kita masih Harus sobek. bongkar kayak gini. Sedotan plep. Jadi kalau Plastik. misalkan kalian lupa untuk aduk gulanya, Sakit kepala. agak PR juga Hah. gitu ya. Pikir ramuan jadi. Oke, next setelah Konichiwa kita mau coba Apa tadi? kopi apa tadi ya? Kanto. Kanto. Mungkin bagi sebagian besar dari kalian mungkin belum pernah dengar ya? Iya. Kanto. Di Kanto itu ada beberapa yang tersebar. Lumayan juga. Lumayan enak. Jadi ini langganan kita juga ya. Dan ini juga salah satu kopi yang paling strong di antara dua ini Iya. seharusnya. Jadi kita cobain dulu. Next. Ya next kita akan review si kopi Kanto. Kanto. Cucu. Jadi kopi Kanto ini lokasinya ada di mana ya? Tanjung Duren, Tanjung Priuk, ada di Kelapa Gading, di Green Lake, Cengkareng juga ada, Ya, Kalibata, Tatu, terus Kalibata. udah lagi ya. Oke, kita taunya itu doang sih. Kita tahu itu yang sih. kita pernah datengin gitu loh. Banyak kan? Banyak kan. Ya, kita hobi Nah. kopi. Kita mau cobain nih. Selama ini kan kita kalau minum kopi itu kan sendiri-sendiri ya. Cakep. Nah, sekarang kita cobain nih untuk kita compare satu-satu. Tadi kan udah Tomoro, Konichiwa. Nah, sekarang kita Kanto. coba untuk ngejudge si Kanto ini ya. Kita ntar ngerosting nggak atau bosan? Aduh. Jangan. Nanti makin pahit tuh. Iya, gitu. jangan. Kita coba jadi konsistensi kopinya tuh kayak gini guys ya. Dia lebih kental ya? Lebih bersusu, asik bahasanya bersusu. Aneh. Lebih Bersusu. Oke, Cheers. kita coba. Hmm. Langsung. Oke. Ini untuk orang nggak terlalu suka sama kopi pahit, cocok sih ini. Dia balance ya, antara gula aren dengan kopinya tuh balance, jadi nggak langsung pas diminum langsung seret kopi gitu. Gimana? Nah, jadi ini kita semua pesennya gulanya reguler, esnya reguler, semuanya reguler ya. Jadi kita ibaratnya seakan-akan memposisikan diri kan kalau kalian beli kopi kadang nggak langsung kalian minum. Iya. Kalian lagi nyetir atau lagi jalan atau lagi mungkin kerja kan kalian pasti nggak Iya. langsung habis gitu kan. Makanya Cicil ya. kita kondisinya seakan-akan ada es nih guys ya, supaya kita tahu nih kalau esnya cair juga rasanya gimana gitu. Hilang kah? Jadi Iya. surut kah rasanya? Jadi surut itu. bahasa apa itu? Udah kayak banjir ya BMKG nih. Langsung. Nah, jadi si kopi Kanto ini dari kopinya dia berasa susunya balance dan susunya itu nggak bikin aftertaste yang pahit. Dan dia lebih creamy. Ya, lebih creamy. Jadi kan ada beberapa kopi itu kalau kita minum tuh susunya nggak enak. Iya, ada rasa. Aftertaste-nya tuh nggak enak susunya. Entah itu rasanya ada yang pahit. Iya, dikit, pahit atau mungkin jadinya kayak apa sih sebutannya ya? Pokoknya kayak bikin Aftertaste-nya nggak enak deh. bikin Pengen enak gitu. rasanya tuh batuk atau keselak gitu. Nah, di sini tuh dia lebih balance. balance dia. Susunya enak,
nggak Kopinya bikin berasa. nggak bikin aftertaste yang nggak enak gitu. kalau Kopinya ini- berasa, gulanya juga Iya. gulanya Aren. berasa gitu loh, nggak Aren nggak banget. nggak terlalu manis, Nggak nggak terlalu juga aren, nggak yang kurang. set hilang gitu. Berasa. Hmm. Jadi bijinya apa? Kalau bijinya sih, Arabica. gue ngeliatnya ini bukan robusta ya, Kayaknya Arabica. kelihatannya arabica, cuman gue nggak tahu originnya apa. Soalnya dia kayak agak manis. Kelihatannya udah di mix. Kalau saya sih biasanya pakai kopi Toraja, kalau nggak Mandailing. Biasanya sih itu. Kopi Gayo juga ada sih. Kopi apa gaya? Gaya. Gayo betul. Gayo. Oh gaya. Jadi Lu biasanya gayanya gimana hari ini? gayanya kolabis. Ya kan? Jadi kalau kalian tuh ngopi itu ya guys ya, sebenarnya banyak manfaatnya juga. Tapi selalu kita saranin kalau ngopi itu lebih baiknya kopi murni atau kopi hitam gitu ya. Dan juga untuk kopi sendiri sih penggunaan juga harus diperhatikan. Jangan malam-malam kita ada misalnya bukan kerja ya, cuma begadang doang, jangan. Jangan. Karena sebisa mungkin tuh di bawah di atas jam 6 malam Udah tuh jangan. itu jangan ngopi kalian karena pasti susah untuk Susah tidur. Karena kecuali lanjut. kalau kita dikejar deadline Ya. atau ada kerjaan atau mungkin ada urusan yang mengharuskan kita untuk ngopi nih. Contoh terpaksa nyetir. Walaupun sebisa mungkin jangan nyetir pas ngantuk ya, tapi kadang ada kondisi tertentu yang bikin kita tuh wah, harus nih. Gitu. Sedangkan kalau kita mesen waktunya udah nggak sempet kan nunggu datang lagi kan nggak sempet. Jadi makanya itu ya banyak manfaatnya lah kopi ini sebisa mungkin, tapi yang murni ya bisa. Kalau kuat ya Yang misal americano, air sama kopi doang. cold brew atau long black, black. something like that lah. Ya, Jadi- menurut lu poinnya gimana? Nih, Ini gua bingung ngasihnya. dibanding yang tadi ini masih the best. Bingung Untuk ngasih saat berapa? ini. Berapa? Gua 8,5 sih. 8,5 apa 9 ya? Gue sih 9 sih nggak jadi 8,5. jadi gue 9,1. Sampai ada koma satunya nih Pak. Biar beda dikit ya, jangan sama-sama bosen nanti. Enak loh. Ini sih enak buat chilling pagi-pagi, jemur, ada matahari kan, baca koran nih kayak bawa-bawa. Tua banget emang. Tua banget. Si yang paling tua. Oke, jadi kita nextnya mau coba kopi so. So atau kenangan dulu? Kenangan apa so? Ya udah lah. Kita sih. Apa? Apa ya? Kenangan gitu eh. Oke. Kenangan ya. Kita kenangan. Oke. Next. Ya di sini udah di depan kita ada si mantannya, mantan dari kenangan-kenangan yang paling pahit ya. Bagaimana kita rasanya? Pahit atau manis? Bisa kita testing sekarang gimana? Jadi ya ini kopi kenangan nih. Kenangan mantan. Ya. Bagi kalian yang nggak bisa move on atau ini minum lah supaya ada kenangan-kenangannya ya. Tergantung ya kalian mau ngenang mantan kalian atau membuangnya. Iya, terserah. Itu terserah. Itu urusan kalian. Iya, apakah rasanya seperti kenangan mantan? Kalau misalnya ada yang kenangan dengan mantan yang manis, manis. Kalau pahit, pahit. Jadi Tapi jadinya manis sama pahit. Nah, kita rasain ya. kalau yang baru mungkin lebih cocok. Jadi kalau kopi kenangan ini kalian udah pasti tahu lah ya brandnya ya. Apa namanya? Dimanapun juga kalau kalian pengen kopi ya biasanya di SPBU juga banyak sekarang cabangnya karena kerjasama sama Pertamina ya. Pertamina. Kalau nggak Biasa salah. kalau nggak ada apa sih kontainer ya biasanya? Iya, biasa di kontainer. Tapi ada beberapa juga yang ada gedungnya sendiri gitu. Jadi kalau kenangan ini udah tau lah salah satu brand kopi yang cukup besar di Yang hampir tiap hari kita minum. Iya, oke. Nah, untuk kopinya tuh konsistensinya kayak gini guys ya. Nih, Kelihatan tidak kita tahu. tahu kelihatan nggak ya? Ya udah lah ya. Jadi, mari kita cicip dulu ya. Cheers. Tomate. Nggak pernah bosan ya mendengar rasa-rasa mantan itu. Maaf. The best ya emang kenal mantan tuh emang dari dulu ya. Kopinya berasa, manisnya berasa, balance Kopi banget. kenangan itu tuh ada uniqueness-nya sendiri gitu loh ya. Uniqueness. Jadi dia itu tuh menurut saya bahannya itu bukan sekedar kopi, susu, gula aren. Ada rempah-rempahnya. Di 23 rempah ini ya, rahasia ya. Ada sernya yang puas nggak kan?
Jadi kelihatannya nih di gulanya ada tambahannya lagi, nggak sekadar gula aren. Bon cabe. Mungkin sabun. Tapi untuk kopinya sih ini robusta banget. Jadi dia aftertaste agak sedikit ada pahitnya menurut kita yang kita ngerasain. Tapi untuk pencinta kopi mereka lebih suka robusta biasanya dia. Iya, karena lebih ada Berasa nih. rasa mungkin aftertaste-nya itu kopi banget gitu Iya. ya. Untuk yang arabica itu biasanya aftertaste-nya lebih ke arah manis. Untuk yang nggak suka kopi biasa, kopi banget nih. Gitu. Mantan banget nih. Oh, Ya. nggak gitu cuy. Jadi untuk nah ini aja ada brand of the year 2020 sampai 2022 espresso only ya di kemasannya. Ya jadi untuk kopi kenangan sih udah no debat ya. Everyone juga tahu gimana rasanya, gimana kualitasnya. Dan kita bisa tidur gak tuh? Nggak tahu. Mungkin tidur di Empang ya. Nah ini gue ada pengalaman unik juga nih guys ya untuk ngopi-ngopian ini. cerita. Gua kira nih ya kopi itu dulu sebelum kita mungkin edik sama kopi ya jadi kopi lover gitu. Kopi ya kopi, kita pikirnya gitu kan. Iya. Kopi saset pun kita kira kopi gitu kan. Bahkan ada beberapa kopi yang katanya aman di lambung dan lain-lain. Tapi setelah kita ngerasain tuh ada beberapa kopi itu lebih banyak lagi jenisnya. Banyak. Ya kan. Makanya sekarang kita lebih suka kalau beli nih kita di tempat makan atau restoran nih pasti kita tanya kopinya asli apa enggak. Iya. Kenapa guys? Karena kalau kopinya itu bentuknya seduhan biasanya kagak nendang. Bener nggak? Pahitnya doang. Iya mending pahit. Kadang kayak Gak jelas ya. gimana ya? Kayak lu tuh minum susu. Iya. Susu dengan ketupahan kopi. Jadi kayak ini susu nih susu segini. Ketupahan sama kopi. Kopinya nih kok ada kopi dari Iya susu. gitu. Makanya gue sekarang kalau di restoran di mana kemana-mana selalu tanya dulu kopinya asli nggak. Bahkan kadang kasir aja bingung. Kopinya asli maksudnya apa pak? Dia nggak ngerti dan jawabnya asli kok Pak. Asli kok pak. Nah kita lihat dulu nih ada mesinnya nggak nih? Gitu Aduh. kan. Atau seduhan gitu. Ternyata biasanya udah di saset digunting ya. Ya itulah. Nah kalau lu sendiri Jo, lu lebih suka beli kopi apa bikin sendiri di rumah? Jujur. Pakai mesin. Jujur. Bikin, tentunya bikin walaupun rasanya nggak sebagus kadang nggak sebagus yang dijual. Kenapa? Hemat. Itu salah satunya hemat. Iya kadang ya guys ya. Bagi kalian nih yang mungkin kerja di kantoran atau yang suka kopi nih tiap hari, bayangin nih beli satu gelas kopi 20 ribuan, 25 ribu ya, 25 ribu. Ya anggaplah rata-rata 20 ribu. Ya anggap sehari sekali doang untuk satu gelas. Satu gelas aja berapa? Sebulan itu ya kalian habis 600 ribu. Kalau kita biasa itu ya lumayan. Dan kadang kalau ada orang kantoran tuh kan yang biasanya di kantor ada Starbucks pribadi tuh. Iya. Itu kalau dihitung kalian bisa hitung biasanya sebulan tuh 1 juta habis. 1.500.000. 1.500 bener nih. Terus juga kadang ya kalau misalkan kita lagi bosen beli kopi di luar, kita bikin di rumah. Jadi tadi arabica, robusta kita mix sendiri komposisinya, susunya kita ganti, kadang pakai soy latte. Isiannya aneh-aneh juga kadang. Iya. Bisa diisi pernah dibikin pakai kecap. Kecap apa? Kecap bango ya. Jadi rasanya itu manis ada, asin ada. Manis, asin sih. Iya, Habis itu- awalnya enak, habis itu radang. Habis itu pakai, kalau saya sih nggak tahu jujur ya, pernah minum yang bon cabe. Oh enggak ikutan. Dicampur tuh sama bon cabe. Mungkin emang absurd gitu ya. Mungkin nanti ke depannya ada kopi serai, kopi lengkuas Iya, kita- mungkin bisa kita dicoba dengan rasa-rasa aneh. Kopi kayu manis. Ya bisa jadi. Ya makanya kita kadang suka eksperimen sendiri sih kalau di rumah gitu. Alhasil radang, mules juga. Udah Sakit biasa. perut, nah itulah ya. Jadi menurut lo kopi mantan ini kenangan berapa poinnya? Ini jadi lama-lama kita jadi 7,5. Ini berurut aja nih lama-lama nih udah kayak di setting ya Mas. Setting sih ya gimana ya. Tapi kalau gua tetep kanto sih. Kanto. Open ini mungkin karena gimana ya? Kanto itu ada uniqueness-nya. Mau bukan uniqueness gimana ya? Kayak ketika gua minum itu, gue tahu nih balance.
Memang sih kalau Kanto dia manisnya nggak terlalu gimana, jadi mau diminum banyak juga nggak apa ya, rasa aneh di tenggorokan tuh lebih. Dan gue lebih suka susunya. Iya, lebih Susunya Kanto itu lebih, menurut menurut gue pribadi itu lebih enak. Krimnya tuh pas, nggak lebay, nggak. Iya. Nggak bikin nyangkut di sini loh, di tenggorokan. Kok nyangkut? Enggak. Gua rating, lu berapa lu? Tadi Kanto gue 9 ya. Tetap Kanto the best. Ini 8,5. 8,5. Tadi gua Kanto 9,1 kan. Ya ini ya. Kan ini favorit 9. Oh 9. Oke. Dan 0,1. Oke. Tapi tetap enak. Tetap ini pertama Kanto. One of the best. Oke, nextnya apa? Kopi su. Next. Ya selanjutnya dan yang terakhir yang akan kita bahas apa ini? Kopi su. Su. Itu bacanya su apa soe sih? Ada yang bilang soe, ada yang bilang su. Ya, apa? Kalau gue bilang sih su. Kayak gitu anjir. Jadi gimana? Jadi kopi su ini sih waktu itu kopi itu kopi apa yang kata Pak Jokowi? Apa ya? Taki ya? Taki dipik. Bukan. Taki pikir. Gak tahu, lupa gue juga. Taki Taki dipik. banyaknya. Kan kopi su. Kopi apa sih? Yang Pak Jokowi. Ya tahu apaan, nggak tahu lupa gua. Apa ya? Soalnya waktu itu sempet booming juga kan. Nah kopi su ini tuh setahu gue munculnya mirip-mirip kopi itu yang si Pak Jokowi suka ini. Komen lama di ini. Lumayan lama ya. Sebelum kopi-kopi kekinian itu mulai Old player udah old player. Barengan lah sama kenangan, janji jiwa. Ya ini nggak jauh-jauh beda. Dan fun fact tadi kita mau beli janji jiwa ya. Iya. Jadi sangat sedih. Jadi di salah satu outlet dekat rumah kita itu tutup guys. Jadi kita lihat lagi jaraknya. Aduh, ya. Dan Tapi ya kalian udah tahu lah janji jiwa ya. Seharusnya nih sebelah si Su ini dia punya teman lagi si Jiwa ya. Iya. Kenangan mantan dan Tapi Jiwa. jiwanya sudah melayang. Jadi Sudah ya, tutup. kita masuk ya ke topik kopi ini ya. Nah, jadi kita mau coba dulu nih guys ya untuk kopi kopi su itu gimana untuk konsistensinya kayak gini. Cuma untuk warna sih dari tadi ya. Sama. Gue lihat ya sama, nggak ada yang lebih Sama. pekat, nggak ada yang lebih muda atau lebih susu doang, itu enggak. Cuman bedanya ya manis, pahit, balance. Coba ya. Aduh, kepala gue oleh. Bayangkan kopi nih. Ini nah, lidah gue yang rusak kok gimana ya? Still good. Gimana ini? Nah. Lebih pahit ya? Tapi bukan tipikal yang kopinya gue suka, susunya. Susunya aneh ya. Lebih gimana ya? Gue susah deskripsiin ya. Oh enggak gitu. Ntar gue berpikir. Gimana sih kira-kira? Ini bener-bener guys, benar-benar susah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kopinya kalah gitu dengan rasa ini gulanya kayak Entah gulanya atau susunya. susunya ya. Tapi kopinya tuh hampir kopinya iya nggak sih? Langsung hilang gitu, hilang bak di telan bumi. Tapi kopi hitamnya enak. Iya. Kopi hitamnya enak, jujur guys, jujur. So kemarin juga saya sempat beli ya kopi hitamnya. Untuk kopi hitamnya itu preferensi gue banget, kopi su, jujur. Kopi hitam biasa juga kadang beli Regal tuh. Iya. Regal. Itu preferensi kita gitu. Tapi untuk ini ya sorry to say untuk kopi su ya, Anda masih belum bisa mengalahkan teman-teman sepantaran Anda untuk saat ini untuk Ini tipikal yang ini ya. Review jujur ya. Ini menurut pendapat kita loh. Jadi untuk
susah dideskripsikan. Ih, susunya cuy, susunya. Gue nggak tahu. Aftertaste itu. Jadi ini kopi tenggelam langsung gitu. Iya nggak sih? Iya. Kopinya tenggelam. Nah, di luar ekspektasi sih. Karena kopi hitamnya, karena jujur aja kita jarang beli kopi susunya. Dan biasa sih kopi apa sih kita bisa rum juga ya, rum. Ada rum, tapi americano yang dikasih simple sirup Jempol. itu gila sih. Makanya gimana untuk skornya? 5 sih. 5, aduh 6,5 sih untuk yang ini. Enggak, gue 5 aja deh. 5 5 deh. gue 6,5 sih, karena kopinya itu langsung hilang gitu. Nah, itu menurut pendapat pribadi kita. Pendapat pribadi. Mungkin lo. kalian bisa juga untuk langsung compare, karena mungkin aja di cabang yang kita beli beda. something. Gitu loh ya. Mungkin aja karena pernah pengalaman juga kita beli boba antara satu outlet dengan outlet lain itu rasanya Beda. bisa beda gitu ya. Padahal mereknya sama. Ya, kita nggak paham apa yang terjadi dengan outlet tersebut. Apakah mungkin susunya lagi habis? Bisa. Atau mungkin ada ya something lah. Makanya itu kita selalu bilang coba di beberapa tempat dulu baru kita bisa ambil kesimpulan kalau emang rasanya itu sama semua, berarti emang rasanya seperti Ya. itu. Tapi kalau cuma di Ada satu outlet doang yang bermasalah, berarti outlet yang bermasalah. something. Iya benar. Karena jujur pernah waktu itu kita janji jiwa di salah satu outlet di mall Ya waktu itu ada seri X ya, bayangin janji jiwa XL, X. udah X loh. Kita dapat gelasnya aja bening, Gelas bening, kletot. isinya dikit, udah kayak kopi Starling. Iya, Starbucks keliling. Iya, Starbucks keliling. Starbucks keliling. Ya kan? Sampai akhirnya waktu itu sempat kita komplain di Seal-nya Instagramnya. Silnya aja tuh letoy gitu ya. Dan ini tutupnya itu nggak ada janji jiwa iya, sama polos sekali. ya, kayak plastik biasa. Makanya saya bilang sekali lagi untuk para pemegang brand tolong dilihatin lagi Iya, outlet-outletnya. Karena apa? Karena terkadang karena satu outlet doang Jadi rusak semua. yang bermasalah, brand Anda tuh jadi rusak gitu loh. Sayang banget kan brand yang udah kalian bikin susah-susah, distandarisasi susah-susah, karena satu bermasalah jadinya Kayak domino bersusun dan iya, efek domino kayak gitu. Jangan sampai gitu ya. Jadi mungkin ya kita nanti coba lagi nih di Kopi Su Ya, cabang coba lain mungkin ya. lain, Ya, tapi kalau kopi hitamnya sih kemana enak. Enak. Jadi kita udah semua ya? Udah habis sudah. Udah semua ya? Terakhir su yang kita bangga-banggakan dengan su. Itu mind blowing. Ternyata suram. Ntar kita validasi lagi. Kita coba lagi kita. Kita coba lagi besok Tempat di outlet lain. yang sama dulu. Oh, Outlet yang sama dulu baru dong. bedain. Iya kan, kalau masih sama rasanya Emang kita gitu, coba. berarti emang gitu. Kita coba di outlet lain kok sama juga. Kita nggak tahu ya. Mungkin ada kesalahan komposisi. Jadi udah ya. Jadi gimana? Pertama tadi ada kalau gua Kanto. Kanto, habis itu Habis kenangan itu kenangan, habis itu baru Tomohiro. Konnichiwa. Oh iya, Konnichiwa. Ya, Baru itu 3 besarnya baru Tomo. Tomoro, Kopisu. sorry banget. Emek. Padahal enak banget tuh kalau main kopi hitamnya. Enak tuh. Cuman Gue pengen pesen lagi sebenarnya. coba. Nanti. Besok kalau enggak minggu depan. Kita Kalau lagi niat lagi niat. ya lagi Oke, tiap hari kita niat ngopi. ya kalau tapi kan kenangan gitu. Oh iya, lupa. Ya, oke, jadi gimana? Kalau dari lo tadi Apanya tuh? posisi pertama, kedua, ketiga. Posisi pertama tetap dipegang dengan Kanto yang saya beli dengan rating 9,1 ya. Seorang Hiu Kanto. Setelah itu kenangan yang indah itu. Kenang sama siapa? Aduh, jangan ya. Jangan. Jangan deh. Capek nanti. Berat. Capek berat ya. Capek kan. Nah, terus Abis itu Kombawa Konnichiwa. Setelah terakhir ya dua ini Tomohiro sama apa? Su. Kopi Su.
Dan untuk konnichiwa biasanya kalau aku tuh pesannya yang Godzilla ya. Iya, Godzilla. Jadi dia tipikalnya kayak kelihatannya tuh orang pikir mungkin ya Aneh. kopi dengan susu, biasa kan dengan Oreo atau cookies and cream lah kita sebutnya. Iya, Ya. Pak, Tapi teman-teman ini namanya. pakai charcoal ya. Ya, charcoal. Kalau nggak salah dia pakai charcoal. Charcoal tuh apa tuh? Charcoal itu sejenis zat aktif, zat aktif apa sih? Kalau misalkan di makanan itu ada yang hitam-hitam guys, itu biasanya gunanya untuk menyerap racun di saluran pencernaan kita. Itu charcoal. Enak banget. Cocok. Itu enak jujur. Mungkin aja kita salah, mungkin aja itu bukan charcoal tapi cookies and cream. Iya. Tapi menurut kita itu adalah charcoal. Karena kalau cookies and cream Beda rasanya rasanya. nggak gitu. Biasanya kita cara itu ya, Godzilla. Dah. Kalau di konnichiwa. Jadi Sesi kopi review cukup ini sekian dulu kita nge-review. jujur mengenai kopi-kopi yang ternama ya, bisa disebut ternama ya udah ya ada nama. Jadi ya ini preferensi dari kita, Ya, pendapat pribadi pendapat kita pribadi kita. sebagai penikmat kopi, Kopi. sebagai customer, makanya tadi kita tidak memisahkan esnya Ya. supaya kita tahu nih Kalau cair gimana? kalau nih? esnya udah cair itu seperti apa. Kalau misalkan Apakah- kopinya doang kan nggak mungkin dong kalian pesen kopi langsung grrrr, habis gitu kan. Tadi juga kita mau pisahin esnya. Tadi Cuman setelah dipikir panjang lebar kali tinggi kali apa lagi? kali lebar kali tinggi kali Ya, panjang itu. ya, itu loh itu. Nanti lumer di jalan nggak jadi. Kita campur saja dan Ya inilah review jujur. Ibaratnya ketika experience seorang customer realnya beli di outlet, minum sambil di jalan, esnya mencair, ya inilah seperti itu ya. Ya mungkin kalau kalian suka panas ya bisa Beda. aja lah. Beda itu udah beda konsep. Jadi sekian dulu review kita kali ini. Mungkin kalau kalian ada ide atau saran atau komen kalian bisa komen di bawah. tentang apa lagi yang kita mau review atau mungkin mau dimasakin oleh Chef Chef Jonathan Jonathan Setiawan, Setiawan. kalian bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Klik tombol like-nya, jangan lupa untuk share, komen tadi, sama subscribe ya. Sampai See you. jumpa di next video. Dadah. Ciao, ciao, dadah.